fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. 'Cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I'm weak, and you say I am held when I have fallen short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. Find my worth in you, I find my identity. Ooh, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I'm weak, and you say I am held when I falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe what you say of me. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, 'cause you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I'm weak, and you say I am held when I have fallen short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe what you say of me. I believe what you say of me. I believe. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat beribadah bersama keluarga pada rumah tangga jemaat masing-masing. Karena kita masih dalam suasana kewaspadaan atas pandemi COVID-19. Selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus
memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang seiman dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai informasi yang telah kami sampaikan pada ibadah minggu lalu, bahwa sesuai surat dari Majelis Resort GKE Palangkaraya Hulu nomor 092 BPH MRGKE PRH U.1/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 bahwa ibadah minggu secara live streaming seperti ini rencananya akan dilaksanakan secara bergiliran oleh jemaat di lingkup Majelis Resort GKE Palangkaraya Hulu. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya jemaat GKE Palangka 1 tetap melaksanakan ibadah live streaming sebagaimana yang telah kita selenggarakan selama pandemi COVID-19 ini. Dan pada saat ini, kita menyelenggarakan ibadah dalam rangka Hari Perempuan GKE, yaitu hari ini, tanggal 12 Juli 2020, pukul 09.00 WIB. Dengan tema, Aku adalah Alfa dan Omega, serta dengan subtema, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Untuk ibadah live streaming, kita kembali diminta Bapak Ibu Saudara-saudari untuk like dan menekan subscribe guna mendukung channel YouTube ini. Sesuai surat edaran Majelis Sinode GKE yang terbaru, yaitu nomor 116 tahun 2020 tentang pedoman pembukaan kembali ibadah di gereja dan ibadah rumah tangga era new normal yang telah diteruskan oleh Majelis Resort ke masing-masing majelis jemaat, dan di tingkat jemaat kita telah ditindaklanjuti, yaitu membentuk satgas atau tim guna mempersiapkannya sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Diinformasikan kembali bahwa untuk jemaat GKE Palangka 1 mulai bulan Juli ini kembali akan melaksanakan kunjungan pelayanan bagi anggota jemaat yang berulang tahun, yaitu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran bagi janda duda. Untuk itu akan dikoordinasikan dengan masing-masing pengurus lingkungan dan keluarga yang bersangkutan untuk pelaksanaannya. Atas nama Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKE Palangka 1, saya juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana yang bergabung dalam SPP Jemaat GKE Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, song leader, pemain musik, operator LCD, dan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua dalam kerangka kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Kita yakin bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Liturgi ibadah Hari Perempuan GKE Minggu 12 Juli 2020 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur memasuki masa new normal dengan harapan Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita, serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Tuhan telah datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan bagi para tawanan, dan orang yang ditindas, juga penglihatan bagi yang buta,
Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Marilah kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dalam ibadah yang tulus di hadapan Tuhan. Marilah mengawali ibadah dengan menyanyi himne Kapiper GKE. Jemaat diundang untuk berdiri. Majulah KPPR GKE, laksanakan tripanggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. KPPR GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang, dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan litani pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Bermazmurlah bagi Tuhan yang menghakimi dunia dengan keadilan. Terpujilah Allah yang maha adil. Bersorak-soraklah bagi Allah yang makasih, sekarang dan selamanya. Berita anugerah jemaat diundang untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,
kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jemaat silakan duduk kembali. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih, lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 1 hingga ke-11. Dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan dalam hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dengan judul Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku.
nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perayaan Hari Perempuan GKE, kita bersama-sama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Kejadian pasal 25, ayat 19 sampai 34. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah masing-masing melalui pelayanan live streaming. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula ya Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati sidang jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami masing-masing boleh diperbarui hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan memperoleh janji keselamatan dan hidup yang kekal yang Kau sediakan bagi kami. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Firman ini berada di bawah perikop Esau dan Yakub. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya.
Dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang bersama kita renungkan dalam kesempatan ini Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang keluarga Ishak. Siapa Ishak? Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah. Ia merupakan ahli waris dari janji berkat yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang menarik adalah tentang bagaimana Ishak mengambil seorang istri baginya. Ibu bapak saudara, Ishak tidak sembarang memilih istri. Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya yang merupakan sanak saudaranya. Ini semua ibu bapak saudara adalah untuk agar tidak terputusnya keturunan orang benar, orang beriman kepada Tuhan. Selanjutnya bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka harus menunggu lama untuk memperoleh anak. Karena setelah mereka menikah, dikatakan dalam bagian firman Tuhan Ribka mandul. Namun itu semua tidak membuat Ishak putus asa. Ia terus menaikkan doa tiada henti kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan kehamilan kepada Ribka. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan setelah melewati masa kehamilan, masa mengandung yang sangat sukar, dilahirkan dua orang anak yang merupakan kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau sebagai anak yang sulung dan Yakub sebagai anak yang bungsu. Meskipun Esau dan Yakub ini kembar, ibu bapak saudara, mereka memiliki perbedaan sifat dan perbedaan sikap. Dikatakan Esau adalah seorang yang hobi berburu
dan tinggal di padang. Berbeda dengan Yakub, Yakub lebih suka tinggal di kemah, mengurus kemah, dan juga hidup dalam ketenangan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, itulah mengapa kemudian Ishak lebih menyayangi Esau dan Ribka lebih menyayangi Yakub. Dan selanjutnya kalau kita baca di bagian akhir dari bagian firman Tuhan ini, kita bersama melihat bahwa ada hubungan yang kurang akur, yang kemudian juga menimbulkan konflik pertengkaran antara Esau dan Yakub, yang didahului dengan keinginan Esau untuk menikmati makanan berupa kacang merah yang dimasak oleh Yakub. Namun Yakub tidak melalaikan kesempatan ini, karena ia menginginkan hak kesulungan, hak janji berkat yang hanya diberikan kepada anak sulung, sehingga kemudian diceritakan bahwa Yakub meminta agar Esau menukar hak sulungannya dengan semangkok kacang merah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentang hal pemilihan pasangan hidup. Kita melihat bagaimana Ishak, secara khusus keluarga dari Ishak, Abraham sendiri sebagai ayah Ishak, tidak sembarangan memilihkan istri untuk anaknya. Kalau kita baca bersama dalam pasal-pasal sebelumnya dari bagian firman Tuhan ini, bahwa bujang dari Abraham itu sendiri harus menempuh perjalanan yang panjang ke padang Aram untuk menemukan seorang istri yang cocok, yang layak, dan yang pantas bagi Ishak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kehidupan kita semua, bahwa pasangan hidup, jodoh yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak main comot saja, tidak ambil sana, ambil sini, karena merasa oh dia cantik, oh ia tampan, oh ia ganteng. Tapi aspek yang perlu diperhatikan adalah apakah ia sesuai pantas dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita dalam iman, dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini juga kita bersama-sama dibawa untuk melihat besarnya kuasa doa. Dikatakan bahwa Ribka sebagai seorang perempuan istri dari Ishak itu mandul. Dan sampai lahirnya Esau dan Yakub 20 tahun Ishak harus menunggu kelahiran anaknya. Ia menikah usia 40 dan ia mendapatkan anak usia 60. 20 tahun perjalanan ia memperoleh keturunan, Ibu Bapak Saudara. Tapi kita melihat bahwa kuasa doa di situ besar. Bagaimana Ishak terus-menerus berdoa kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan memberikan kehamilan kepada Ishak. Kehamilan kepada Ribka. Dan Ribka sendiri Ibu Bapak Saudara dikatakan dalam masa kehamilannya. Ini perjuangan sebagai seorang perempuan, karena kita berbicara tentang Hari Perempuan GKE. Bahwa dalam masa-masa ia mengandung, ia mengalami masa-masa yang berat. Dan kita melihat bagaimana dukungan Ishak juga kepada Ribka dalam masa-masa Ribka mengandung. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini kita belajar tentang kuasa berdoa. Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam doa yang kita panjatkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Selanjutnya pentingnya menjalin hubungan suami dan istri yang saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa berat. Agar keluarga itu indah dan bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini,
Ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang tua bersikap adil kepada anak-anak. Kita saksikan bersama ada ketimpangan dalam keluarga Ishak, di mana Ishak lebih mencintai Esau dan Ribka lebih mencintai Yakub. Kedua-duanya tidak mencintai Esau dan Yakub, tapi mereka memiliki anak-anak sendiri yang mereka cintai dan sayangi. Dalam keluarga tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudara. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang sulung, anak yang bungsu, itu harus diberikan porsi kasih sayang keadilan yang sama. Orang tua, ayah dan ibu harus sama-sama dirasakan oleh anak, sehingga tidak timbul kecemburuan, tidak timbul kemarahan, iri dengki, dendam dan benci. Kalau kita ingat bersama Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus tentang konflik keluarga Yakub. Ketika Yakub lebih mencintai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, maka anak-anaknya yang lain yang kesal, marah, benci kepada Yusuf, mereka kemudian melakukan kejahatan kepada Yusuf. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini pentingnya untuk bersikap adil kepada anak-anak sebagai orang tua. Jangan karena satu anak lebih bisa daripada anak yang lain, kemudian kita lebih mencintai anak yang ini dan mengabaikan anak yang lain. Karena itu akan menimbulkan kecemburuan, menimbulkan iri dengki, dendam dan lain sebagainya. Tentu hal demikian tidak mau terjadi dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagian akhir, bagian keempat yang bisa kita bersama renungkan dalam kesempatan ini, kita belajar dari Esau dan Yakub dalam bagian akhir. Ketika Esau meremehkan hak kesulungan dan menukarnya dengan semangkok kacang merah, yang kemudian berakibat fatal dalam kehidupannya dalam masa depan selanjutnya. Karena sekarang yang diberkati bukan lagi Esau, melainkan Yakub. Dan yang sekarang yang lebih disayangi dan dicintai Tuhan bukan lagi Esau, tapi Yakub. Artinya apa Bapak Ibu Saudara untuk kita saat ini? Kalau kita bersama menarik suatu relevansi untuk kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen masa kini, hak kesulungan ini, hak istimewa ini, hak janji berkat ini dimiliki oleh setiap kita, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Kita memiliki hak istimewa, hak janji berkat. Janganlah kita seperti Esau yang menukar semua hak istimewa, semua janji berkat dan keselamatan hidup kekal selama-lamanya di dalam Tuhan dengan hal-hal yang sementara, yang saya katakan semu dalam dunia ini. Kekayaan, jabatan, harta, cinta dan lain sebagainya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari pertahankan iman, percaya, kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan hingga akhir hayat. Karena itu semua membawa kita untuk memperoleh hak istimewa di dalam Tuhan, hak keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan janji berkat yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Apapun godaannya, mari kita mampu lawan dalam pertolongan roh Allah, roh Tuhan yang berdiam dalam kita. Sehingga kasih karunia Tuhan senantiasa terus dinyatakan atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam serangkaian doa syafaat kita yang kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga,
Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami percaya seluruh firman itu boleh menuntun kami untuk hidup sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Kami bersuka cita karena hari ini kami dapat merayakan Hari Perempuan GKE. Sebagai kaum perempuan dalam berbagai peran dan tanggung jawab, baik itu ibu rumah tangga maupun juga wanita karir, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek bagi keluarga kami. Mari perlengkapi kami dalam roh hikmat, kebijaksanaan, ketaatan, dan kesetiaan untuk terus mendukung keluarga kami dan juga untuk mendukung pemberitaan kabar baik Injil Kristus, sehingga atasnya nama Tuhan dipermuliakan dan kami mampu menciptakan generasi muda yang sukses dan takut akan Tuhan. Dalam kerajaan sorga, dalam kesempatan ini mari diberkati kehidupan sidang jemaatmu, pribadi tiap pribadi, keluarga kami masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berkat untuk setiap pekerjaan dan usaha kami. Jauhkanlah kami dari segala sakit, penyakit, malapetaka, mara bahaya. Bungkus tubuh roh jiwa raga kami dalam kasih dan perlindungan Tuhan saja. Anak-anak kami Tuhan berkati. Engkau memberikan mereka kecerdasan, kepintaran, dan kepandaian, sehingga mereka boleh meraih seluruh harapan, cita-cita, rencana, dan masa depan mereka. Demikian juga diberkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan atas mereka, sehingga mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kuatkan dan hiburkan jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, beban berat, keputusasaan, dan penderitaan maupun yang berduka. Demikian juga Engkau memberkati jemaat Tuhan yang lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu. Kami serahkan mereka sekalian dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka senantiasa beroleh kebaikan dan kemurahan-Mu. Demikian Tuhan kami serahkan jemaat yang bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga pertambahan usia pernikahan. Kiranya sukacita, berkat, dan damai sejahtera boleh mengiringi perjalanan hidup mereka hari demi hari. Demikian juga kami serahkan jemaat-Mu yang mencari pekerjaan, agar mereka juga memperoleh pekerjaan, yang mencari pasangan hidup Tuhan berkati, agar memperoleh pasangan hidup yang seia sekata dalam iman, percaya, pengharapan kepada Tuhan. Secara khusus kami mohon kiranya Tuhan memberkati Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort jemaat maupun lingkungan pelayanan. Seluruh program kerja penata layanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini kiranya senantiasa membawa sukacita dan keselamatan. Demikian juga kami serahkan secara khusus Majelis Jemaat Palangka 1, para pekerja gereja Tuhan, para pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, dan mereka yang terlibat untuk mempersiapkan ibadah live streaming ini. Kiranya Tuhan memberkati, agar segala sesuatu yang kami lakukan dengan kesungguhan ini boleh menjadi pujian kemuliaan nama Tuhan dan boleh memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapak, diberkati pemerintah kami dalam seluruh karya dan kerja untuk menghadirkan keadilan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terutama masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami doakan para gugus tugas, para dokter dan tenaga medis yang terus berjuang untuk menghentikan laju penyebaran virus corona. Dan kami sekalian sebagai warga masyarakat agar terus mendukung melalui pelayanan hidup yang sehat sesuai dengan protokol yang ada. Kami serahkan juga mereka yang dalam keadaan dan perjuangan untuk melawan tubuh fisik mereka dari virus corona. Kiranya mereka senantiasa beroleh kekuatan, semangat untuk dapat dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, inilah serangkaian doa kami. Kami bawa dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing. Jemaat kami undang menyanyi dari PKJ nomor 147 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sini aku bawa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang nantinya diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, terimalah pengutusan dan berkat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.